Seorang pria sedang melaju kencang dengan sepeda gunungnya di jalur hutan yang curam. Angin dingin menampar wajahnya, ranting-ranting bergerak di bawah ban, dan setiap detik terasa seperti tarian berbahaya antara kecepatan dan maut. Namun tiba-tiba sesuatu terjadi. Sesuatu yang hampir membuat hidupnya berakhir seketika. Jesus! Holy dude! Sebuah suara keras memecah kesunyian hutan. Dentuman itu begitu dekat, seolah-olah peluru melintas hanya beberapa inci dari tubuhnya. Degup jantungnya melonjak liar, seakan berusaha keluar dari dada. Dalam sekejap, ia merasa hidupnya benar-benar berada di ujung tanduk. That scared me, man. Whew. That'll get the heart rate going. Ternyata itu kemungkinan besar ulah seorang pemburu yang salah mengira dirinya sebagai seekor rusa. Pelatuk ditarik, peluru melesat, dan nyaris saja mengakhiri segalanya. Untungnya, tembakan itu meleset. Sebuah keberuntungan murni yang membuat sang pesepeda masih bisa bernafas. Yang lebih membagongkan, si pemburu langsung berbalik arah dan pergi begitu menyadari bahwa yang ia bidik bukanlah hewan, melainkan manusia. Reaksi cepat itu menunjukkan betapa ia sadar telah melakukan kesalahan fatal. Kesalahan yang bisa menghantui seumur hidup. Rasa malu dan penyesalan mungkin masih menempel di dirinya. Tapi bagi sang pesepeda, rasa takut yang ditinggalkan jauh lebih nyata. Syukurlah tidak ada yang terluka. Mereka berpisah, masing-masing membawa ketegangan yang tak akan mudah dilupakan. Namun satu hal jelas, jika kamu seorang pemburu, berhati-hatilah bosku. Jangan pernah menembak tanpa memastikan targetmu. Karena kali ini, nyawa seseorang selamat hanya karena sebuah tembakan yang meleset. Dan itu hanyalah sebuah keberuntungan semata. Dor. Jesse Carr, seorang konten kreator perjalanan, sedang berada di Samoa. Hari itu, ia berencana mengunjungi air terjun Afu, sebuah tempat indah yang tersembunyi di tengah alam. Awalnya, suasana terasa sempurna, udara segar, suara gemericik air, dan pemandangan yang sangat wow sekali. So there's little waterfalls over here, like that. And I guess as I keep driving up, the bigger one's gonna be up there. Okay, I don't know if I'm meant to park here. But anywho, this is the spot. And I think it's just me. Ah! Wait, let's go check it out quickly. Oh my goodness. Wow. It's just me too. I'm so excited. It looks unreal. And I guess you can hop down on those stairs and then go in. Alright, it's fine if I leave my car here, I think. Yang paling membuat senang, ia benar-benar sendirian di lokasi itu. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Tepat ketika Jesse bersiap untuk berenang, muncul seorang pria asing. Kehadirannya tiba-tiba membuat suasana berubah. Tatapan pria itu tajam, tidak pernah lepas dari Jesse, seolah-olah sedang mengawasi setiap gerakannya. I'm gonna hop in now. I took a couple photos. And now I'm ready to have a dip. Are you okay? All good? Jesse.
Pardon? I can't remember the name. It's like I don't remember the name. Sorry. There's a man and he's kind of just like hanging around me. Anyway. Just gotta be careful not to slip. Jessie mencoba tetap tenang. Ia masuk ke dalam air, berharap bisa menikmati momen tersebut. Tapi begitu ia melompat, pria itu langsung mengikuti, terjun ke air tanpa ragu. Rasanya seperti ia sengaja menunggu Jessie masuk agar bisa mendekat. Air terjun yang tadinya terasa indah, kini berubah menjadi tempat yang menakutkan. It'd be good to have rock shoes or something. I feel like that man was like waiting for me to hop in so he could hop in or something. I don't know why. Wow. Look at that. It's so beautiful. It's pretty deep here, I think. Shit, it's so deep. I can't even like touch my feet on the ground anymore. That's a bit scary. I'm just gonna float because it's getting tiring. Would you like me to take a photo of you guys? Yeah? Okay. That's okay. So the ladies... Pardon? Over there. Jessie merasa diawasi, bahkan diburu. Pria itu terus berusaha berbicara, menuju ke arah goa, seakan mengajaknya untuk menjelajah lebih jauh. Jessie mulai merasa terjebak, sendirian, jauh dari keramaian, dan ditemani seseorang yang membuatnya tidak nyaman. Ketegangan semakin meningkat ketika pria itu tiba-tiba muncul kembali di dekatnya, mengejutkan Jessie. He was like, do you need some help coming over here? And I was like, no, thank you. Because I just want to be like by myself. With no men around, preferably. Okay, this... Oh my gosh! Oh my gosh! You scared me. I'm good, thanks. Pardon? Cold, yeah. I'm 25. Pardon? Sorry? A hole. Oh, it's like a cave. Is it a cave? Yeah? Okay. I'm okay. You go, I'll follow you. Ia menawarkan bantuan, bahkan mencoba menyentuh Jessie saat membantu memanjat batu. Sentuhan itu tidak pantas, membuat Jessie benar-benar ketakutan. Saat itu, ia tahu satu hal, ia harus segera pergi. Dengan hati berdebar, Jessie berusaha tetap tenang. Ia berjalan kembali ke mobil sambil terus berbicara dengan pria itu agar situasi tidak semakin berbahaya. Namun, pria itu tetap mengikuti, bahkan mencoba mengundangnya ke rumahnya. Setiap langkah terasa berat, seolah bayangan pria itu terus menempel di belakangnya. Up that way? Well, can I go this way?
me, like, I'll just head off, but I do want to give him a little bit of money for taking the photos of me, because that was nice of him to do. Pardon? around? I'm not too sure. Oh, You live here? Yeah. Oh, my nice. house, you will see the mouse Yeah. in my house. Oh, beautiful place to live. You want to different. I suppose you want to come back to Samoa. Come and see me, maybe. And see my house up there. Yeah. I'll give you a little bit of money to say thank you for your photos. There you go. Thank you. Here. Untungnya, Jesse berhasil mencapai mobilnya. Ia memberi sedikit uang sebagai alasan untuk mengakhiri interaksi, lalu segera meninggalkan tempat itu. Meski tidak terjadi hal buruk, pengalaman tersebut meninggalkan rasa takut yang mendalam. Pelajaran dari kejadian ini, kebaikan hati kadang bisa disalahartikan sebagai ketertarikan. Dalam situasi berbahaya, sikap tegas dan jelas lebih penting dari sekedar sopan. Tatapan yang terus-menerus, mengikuti tanpa henti, dan sentuhan yang tidak pantas adalah tanda bahaya yang tidak boleh diabaikan. Au! Grumpy MTB adalah sebuah channel yang biasanya hanya menampilkan keseruan bersepeda gunung, melintasi jalur terjal, trek pegunungan, dan lokasi penuh adrenalin. Tapi kali ini, sesuatu yang jauh lebih gelap dan menakutkan terjadi. Sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan. Hari itu, ia mengayuh sepedanya di jalur bersalju. Udara dingin menusuk, langit kelabu menekan suasana, dan hutan sunyi seakan menyimpan rahasia. Tiba-tiba, dari balik pepohonan, muncul ancaman yang tidak terduga. Okay. Get your dogs off me. Get your dogs off me. Jesus Christ. It's not them, it's the puppies. You gotta get control of these dogs. Get away. Come here. Just hit him. Get off. Stop it. Fucking hell. No, stop, get. Don't you there. Get off. Jesus Christ, man. Sorry, I think you'll be, it's gonna need me a bit more than sorry. Dalam hitungan detik, jalur bersalju itu berubah menjadi arena kacau. Gigi tajam menancap, teriakan menggema, dan suara takut yang merambat. Sang pesepeda digigit, tubuhnya bergetar antara rasa sakit dan ketakutan. Untungnya, setelah momen yang terasa seperti mimpi buruk, para pemilik akhirnya berhasil menguasai anjing-anjing itu. Situasi mereda, meski luka sudah terlanjur terjadi. Setahun kemudian, sang pengunggah membagikan kisah lanjutan. Ternyata anjing-anjing itu hanya dititipkan sementara pada orang-orang dalam video. Sebuah lembaga amal yang khusus menangani adopsi ulang segera turun tangan mencari rumah permanen yang lebih aman. Beberapa bulan kemudian, sang pesepeda bahkan berbicara langsung dengan wanita yang memimpin lembaga itu. Ia meminta maaf dengan sungguh-sungguh dan memastikan bahwa anjing-anjing tersebut segera dipindahkan dari pengasuhan sementara setelah insiden.
Kini kedua anjing itu sudah mendapatkan pemilik berpengalaman, dilatih dengan benar, dan hidup dengan baik. Para pengasuh yang terlibat juga meminta maaf. Mereka bertukar kontak dengan sang pesepeda dan menanggung biaya pengobatan serta perlengkapan yang rusak. Untungnya ia segera pulih sepenuhnya, namun bayangan hari itu tetap menghantui. Sang pesepeda masih beruntung karena anjing-anjing itu masih muda. Bayangkan jika mereka sudah dewasa, lebih besar dan lebih kuat, luka yang ditinggalkan pasti jauh lebih mengerikan, bahkan mematikan. Suatu hari, di sebuah jalan sepi di Rusia, sekelompok orang terpaksa menepi. Ban mobil mereka bocor, dan malam itu terasa semakin panjang karena mereka hanya bisa menunggu bantuan datang. Angin dingin berembus dari hutan gelap di sekitar mereka, membuat suasana semakin mencekam. Namun tiba-tiba dari balik pepohonan muncul cahaya aneh. Bukan cahaya lampu, bukan kilatan biasa. Cahaya itu berkilau, seolah ada sesuatu yang hidup di dalamnya. Rasa penasaran bercampur rasa takut membuat mereka segera menyalakan kamera. Namun apa yang mereka rekam ternyata jauh lebih mengerikan dari yang mereka bayangkan. Awalnya hanya cahaya samar, tapi perlahan cahaya itu berubah menjadi bola api yang melayang mendekat. Ban bocor yang tadinya terasa menyebalkan, kini tidak ada artinya dibanding ancaman yang datang dari hutan. Belakangan diketahui, fenomena semacam ini dijelaskan sebagai ball lightning atau sentela globular, peristiwa listrik atmosfer yang sangat langka. Bola energi bercahaya ini biasanya muncul saat atau setelah badai petir. Dan peristiwa ini sangat jarang terjadi. Banyak orang bahkan tidak percaya benda ini benar-benar ada. Tapi malam itu mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri. Bayangkan berada di posisi mereka. Harimu yang sudah kusut karena ban bocor, lalu tiba-tiba mobilmu terbakar oleh bola api yang melayang dari kegelapan. Rasanya pasti sangat membagongkan. Entah apa yang akan mereka katakan pada perusahaan asuransi, karena siapa yang akan percaya kalau penyebabnya adalah bola api misterius dari langit. Wah. Dua sahabat sedang melaju dengan skuter listrik mereka di sebuah jalan yang sepi. Angin dingin menusuk dan suasana yang begitu sunyi. Sampai tiba-tiba teriakan melengking terdengar dari sebuah terowongan pembuangan tua. Suara itu begitu keras, bergema, seolah berasal dari kedalaman yang tidak terlihat. Mereka spontan menghentikan skuter. Rasa penasaran bercampur dengan rasa takut mendorong mereka untuk mendekat. T'as entendu? Ça vient d'en bas ou pas? Excusez-moi. Monsieur. Attends, viens, on peut passer ici. Attends, viens, on passe par... Oh! Viens, c'est un piège. Prends tes affaires vite, c'est un piège. Prends tes clés. On y va? Écoute-moi. Ouais. Non, attends. Là, c'est bizarre. On y va ou pas? Je sais pas. Vas-y, go.
Langkah demi langkah, suara teriakan itu semakin jelas, seolah memantul dari dinding terowongan. Setelah mencari-cari jalan masuk, akhirnya mereka menemukan celah untuk turun ke bawah. Dengan hati-hati, mereka melangkah masuk ke dalam terowongan. Dan saat mereka benar-benar berada di dalam, inilah yang terjadi. Putain. Ah putain, enculé. Il est mouillé, frère. C'est mouillé de partout. Merde, on fait quoi? Je sais pas. C'est quoi? Vas-y. Vas-y doucement. Vas-y doucement. Ouais, vas-y, continue à faire les grâces. Attends. Oh, what? Cours. Oh, je suis mouillé. Ah, oh putain. Mereka menyalakan lampu kecil, memeriksa setiap sudut terowongan. Namun, meski sudah diperiksa ke segala arah, tidak ada siapapun di sana. Teriakan itu bahkan tetap terdengar, bergema dari dinding, tapi tidak tahu berasal dari mana. Seolah-olah terowongan itu sedang mempermainkan mereka, menciptakan ilusi dari suara. Mungkin saja semua ini hanyalah rekayasa. Suara dari pengeras yang disembunyikan di kegelapan. Tapi, bagaimana jika itu bukan? Bagaimana jika terowongan itu benar-benar menyimpan sesuatu yang tak bisa dijelaskan? Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Tetap jaga kesehatan kalian. Dan sampai jumpa di video membagongkan yang lain. Au!